Kementerian Keuangan siap meningkatkan koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang terus mengalami tekanan. Namun demikian, Kemenkeu memastikan pelemahan rupiah saat ini lebih didorong oleh sentimen negatif pasar dan akan menguat seiring fundamental ekonomi yang tetap terjaga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan mendorong koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mengalami tekanan. Purbaya menegaskan bahwa kewenangan utama dalam menjaga stabilitas rupiah tetap berada di tangan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Namun apabila diperlukan koordinasi yang lebih intensif, maka KSSK akan mengambil langkah untuk memperbaiki kondisi nilai tukar rupiah. Purbaya menambahkan pelemahan rupiah lebih banyak dipicu sentimen pasar dibandingkan kondisi fundamental ekonomi nasional dan beredarnya berbagai isu dan spekulasi negatif termasuk isu tidak benar mengenai permintaan Menteri Keuangan kepada perbankan untuk melakukan simulasi terhadap skenario rupiah di atas 18.000 per dolar Amerika Serikat sempat mempengaruhi persepsi pelaku pasar. Purbaya memastikan seiring fundamental ekonomi yang stabil, rupiah akan kembali ke levelnya. Iya, Pak. Wah, kalau kita lihat kan tiba-tiba aja penguatan pelemahannya 1-2 hari ini kan. Terus ada isu macam-macam, ada rumor macam-macam di pasar. Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress test kalau rupiahnya 18.000 lebih. Padahal saya nggak pernah isu seperti itu. Jadi banyak isu-isu di pasar yang membuat sentimen ke rupiah negatif. Tapi kalau kita lihat, kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi aja, supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat. Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan tentukan oleh fondasi ekonominya. Menteri Purbaya menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menjaga dan memperkuat fundamental ekonomi melalui berbagai kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan. Sementara itu, berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia, pada penutupan perdagangan Jumat lalu nilai tukar rupiah ditutup di level 18.039 per dolar Amerika Serikat. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menahan efek domino rupiah tembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ibrahim Asoibi. Beliau adalah pengamat ekonomi, mata uang dan komoditas. Kemudian Bapak Fajar Budiono, beliau adalah Sekjen Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik Indonesia atau INAPLAS. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Ibrahim, apa kabar Pak? Halo, Pak Prastio. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Fajar, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Ras. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh Pak Ibrahim, kita akan review ya terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah begitu. Kurs transaksi BI kalau kita lihat Jumat lalu sudah disampaikan tadi 18.039. Nah, faktor apa nih yang memicu pelemahan rupiah hingga mencapai level di atas Rp18.000 per dolar Amerika Serikat begitu Pak? Rupiah melemah ya di atas 18.000 ini murni karena permasalahan eksternal, terutama dalam geopolitik ya di Timur Tengah, terutama pasca ya Selat Hormuz diblokade oleh Iran. Nah, kita harus melihat bahwa blokade Selat Hormuz ini mengakibatkan transportasi 20% ya minyak mentah ini mengalami satu hambatan. Bahkan ini yang salah satu gejala utama di mana kenaikan indeks dolar, kemudian harga minyak mentah dunia. Nah, ini awal mulanya seperti itu. Nah, dibarengi juga dengan kebijakan-kebijakan dari Bank Sentral Amerika yang kemungkinan besar karena inflasi terus mengalami kenaikan akibat harga minyak tinggi ya di Amerika, sehingga Bank Sentral Amerika ini masih akan tetap mempertahankan suku bunga tinggi dan di kuartal keempat kemungkinan akan menaikkan suku bunga. Ini yang sebenarnya membuat rupiah mengalami pelemahan. Kenapa rupiah melemah? Dampak dari kenaikan harga minyak mentah, baik Brent crude oil maupun WTI crude oil, membuat apa? Membuat permintaan dolar yang cukup tinggi. Karena kita melihat bahwa kebutuhan minyak mentah di dalam negeri ini adalah 2,1 juta barel per hari. Ya, sedangkan Indonesia hanya bisa produksi 600.000. Nah, sehingga apa? Sehingga butuh 1,5 juta barel per hari yang harus dimiliki oleh Indonesia. Sehingga apa? Sehingga Indonesia ini harus membeli ya dengan dolar yang begitu besar
ya. Karena apa? Karena kita lihat di APBN rupiah dipatok di 16.500, kemudian minyak mentah dipatok di $70 per barel. Sehingga apa? Sehingga kebutuhan dolar yang cukup tinggi membuat apa? Membuat neraca berjalan bermasalah dan berdampak terhadap defisit anggaran. Nah, ini yang membuat apa? Membuat rupiah melemah. Kemudian saat ini pun juga masa dividen masih berjalan, ya. Kebutuhan dolar yang cukup tinggi membuat apa? Membuat permintaan dolar yang begitu masif, ya, sehingga apa? Sehingga ini menggerogoti mata uang rupiah. Nah, kemudian di sisi lain pun juga masalah hutang jatuh tempo. Ya, hutang jatuh tempo di tahun 2026 itu diperkirakan 600 triliun yang harus dibayarkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah pun juga harus mempersiapkan hutang baru, ya, dengan melakukan lelang surat utang negara. Nah, apakah lelang ini akan berjalan dengan normal di tahun 2026? Ya, kita bisa lihat, ya, karena kemarin pun juga lelang di Tiongkok, ya, menggunakan Panda Bond, ya, ini pun juga sampai saat ini belum ada satu kepastian, ya. Artinya apa? Pasar pun juga pasti akan menunggu dalam kondisi saat ini. Kemudian pemerintah pun juga di minggu kemarin mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki tabungan di atas 3 miliar harus membeli obligasi. Ini indikasi bahwa lelang surat utang negara yang di luar negeri ini sedikit lebih sepi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, apalagi bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan inflasi, ya, di bulan Mei kemarin yang lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian neraca perdagangan yang surplusnya juga menyempit. Ya, ini pun juga membuat apa? Membuat rupiah mengalami pelemahan, dan yang terakhir adalah penurunan rating, ya, untuk dalam dari Moody's. Nah, ini sebenarnya sudah komplikasi, ya, membuat rupiah mengalami pelemahan, dan sore ini pun juga, ya, rupiah pun juga melemah, ya, kemungkinan besar ini ada 100 poin pelemahan. Misalnya kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya, dan OJK dan Bank Indonesia ini pun juga sudah all out, ya. BI pun juga sudah melakukan intervensi baik di pasar internasional, pasar domestik, kemudian obligasi, ya, kemudian valuta asing, ya, kemudian pemerintah pun juga sudah melakukan segala cara, ya. Tetapi kita lihat bahwa permasalahan utama itu adalah kebutuhan dolar. Subsidi BBM yang begitu besar, 85%, ya, yang disubsidi oleh pemerintah, ini yang menjadi pokok permasalahan. Apalagi proyek-proyek politik seperti EBG, ya, Operasi Merah Putih, yang mengeluarkan dana besar, ya, ini pun juga ikut membantu terhadap pelemahan mata uang rupiah. Itu, Mas. Baik, cukup banyak berarti faktor yang menyebab, ya, nilai tukar rupiah kita mengalami tekanan, tidak hanya dari global begitu, ya, tekanan juga merembet ke dalam negeri. Ini sudah komplikasi. Kalau saya lihat, sebenarnya ini adalah sudah masuk fase krisis ekonomi. Baik, Pak Fajar, ini menarik, langsung saja kita lihat bagaimana Anda melihat dengan kondisi saat ini di Naplas sendiri, Pak Fajar. Tadi memang sudah penjelasan yang cukup panjang lebar begitu, ya, terkait dengan faktor-faktor yang membuat rupiah hari ini masih mengalami tekanan, bahkan berpotensi berlanjut begitu, Pak Fajar. Silakan. Jadi kalau dari sisi sektor petrokimia memang ini di bulan Mei Juni ini banjir impor sudah mulai datang, sehingga permintaan akan dolar untuk belanja barang-barang dari impor itu memang dibutuhkan banyak sekali, sehingga nggak aneh kalau rupiah juga ikut mengalami pelemahan. Nah, tetapi barang-barang impor ini juga tidak hanya di Indonesia saja yang mengalami oversupply, terutama dari Cina. Sehingga kita perkirakan dari sisi nafta dan kondensat sama LPG aja kita sudah tahun ini permintaannya naik dari 1,5 juta menjadi 3 juta ton karena ada beberapa pabrik baru, sehingga kebutuhan dolar untuk belanja di feedstock akan lebih tinggi. Kemudian dari sisi belanja import dari bahan baku plastik juga akan mengalami kenaikan, sehingga belanja ini nanti kita perkirakan antara 2 juta metrik ton di tahun ini juga membutuhkan US dollar yang makin tinggi. Sehingga kami berharap dari pemerintah harus mengatur substitusi importnya, karena biarkan kami aja yang di hulu yang belanja pakai dolar, yang di hilirnya menggunakan suplai lokal, sehingga
TKDN ini kita dorong, akhirnya nanti kebutuhan akan dolar juga hanya di sisi hulunya aja, di sisi hilirnya tidak menggunakan mata uang dolar, begitu Mas Pras. Oke, jadi memang kalau bisa dari sisi hulu berarti bahan baku saja yang mungkin harusnya boleh diimpor begitu. Setelah itu di midstream sampai dengan hulunya kalau bisa memang semuanya dari dalam negeri begitu ya Pak Fajar. Kita akan bahas lebih jauh nanti apakah juga akan berdampak terkait dengan biaya operasional dan struktur biaya juga terkait dengan industri plastik dan lain-lain gitu. Kita bahas di segmen berikutnya Pak Fajar dan Pak Ibrahim, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kita akan sampaikan sejumlah data bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah di sepanjang pekan lalu, data dari Gisdor Bank Indonesia. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini dia tanggal 20 Mei sampai dengan 5 Juni 2026, kurs rupiah sebelumnya di 17.685 per dolar Amerika Serikat. Kemudian pada pekan kemarin sudah closing ataupun ditutup di level 18.039 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya kita akan cermati data terkait dengan utang luar negeri Indonesia, data dari Januari sampai dengan Maret 2026, kita lihat tahun Januari 2026 435,22 miliar dolar Amerika Serikat, sementara Februari 2026 tercatat 438,39 miliar dolar Amerika Serikat. Ada kenaikan kalau kita bandingkan dengan Januari, tapi kalau kita bandingkan dengan Maret 2026, ya kita lihat ini memang menurun ya menjadi 433,38 miliar dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya kita akan cermati data bagaimana dengan utang luar negeri pemerintah dan Bank Sentral Januari Maret 2026. Januari, Februari, Maret kita lihat di 241,93 miliar dolar Amerika Serikat. Ini juga sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Februari di 244,18 miliar dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya kita akan cermati utang luar negeri dari pihak swasta di Januari Maret. Ini kita lihat juga trennya Januari sampai Februari ada kenaikan, namun turun lagi di bulan Maret menjadi 191,45 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita kali ini. Baik, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan Pak Fajar, lantas dari sisi pelaku usaha, depresiasi nilai tukar rupiah yang terus terjadi hingga saat ini, mitigasi ataupun antisipasi yang sudah dilakukan, ini sudah cukup optimis, sudah efektif begitu, dan seberapa jauh juga memengaruhi terkait dengan struktur biaya produksi Pak di Inaplas sendiri? Kalau dari sisi bahan baku, baik itu nafta maupun bahan baku plastik, itu bulan-bulan ini trennya turun, sehingga kenaikan dolar terhadap tren turun harga agak terkoreksi sehingga impact-nya terasa tapi belum terlalu signifikan. Okay. Tapi kalau ini nanti akhir Agustus masih tetap begini terus, ini akan terasanya lebih berat lagi karena Agustus September sudah mulai tren naik. Jadi ini trennya tren turun. Tetapi itu tadi kita juga berharap neraca import ini dikendalikan karena di bulan Juni ini kita khawatir masih banyak sekali barang import masuk terutama dari Cina, sehingga nanti akan membutuhkan dolar lebih banyak lagi. Padahal dalam negeri sudah siap secara volume untuk supply, dan untuk pertama kalinya setelah COVID kita sekarang harga jual kita jauh lebih murah dari barang-barang import, sehingga harusnya tidak ada alasan untuk membeli barang-barang import karena dari sisi supply lokal harga maupun volume sudah cukup, dan di pasar juga sudah mulai kelihatan barang jadi plastik sudah mulai ketemu titik harga barunya, sehingga kemungkinan untuk fluktuasi sudah kecil sekali dan masyarakat sudah menyesuaikan konsumsi plastiknya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ya, kembali lagi ini bagaimana nanti kalau dari sisi industri petrokimia dan plastik mengendalikan substitusi importnya dan fokus menggunakan barang-barang dari lokal. Begitu Mas Pras. Oke, nah kalau misalnya dampaknya terkait dengan margin kemudian struktur kas yang mungkin cash flow-nya sendiri bagaimana Pak? Dari sisi cash flow memang terus terang kita sekarang banyak pemain itu takut untuk pegang stok karena kan tren turun ini nanti akan, kalau banyak pegang stok mereka akan rugi terlalu banyak ya, karena kan ini terus turun terus tiap minggu hampir 20 sampai 40 US dollar per metric ton. Tetapi tadi Pak Ibrahim bilang harga minyak udah mulai naik lagi, nah ini kemungkinan ada gejolak lagi, sehingga orang sekarang just in time aja, tidak berani pegang stok terlalu banyak karena bisa terjadi pada tahun 98
di mana dalam 1 minggu dari harga 2.100 US dollar per metric ton tiba-tiba turun ke 800 US dollar per metric ton. Artinya mereka babak belur. Nah ini mereka juga mengacu ke arah sana, mereka just in time saja. Kemudian juga untuk ekspor juga mereka juga sebenarnya peluang untuk naikkan ekspor, tetapi ya karena kondisi mereka just in time ini tidak berani pegang stok banyak, sehingga ini faktor kehati-hatian ini harus kita cermati terus dan kita harus pantau pasar terus bagaimana pergerakan nilai tukar ini fluktuasinya sejauh mana beriringan dengan tren harga baik itu nafta maupun barang jadi plastiknya. Oke, berarti masih ada kekhawatiran pelemahan rupiah yang terjadi akan menekan di bulan Agustus sampai dengan akhir tahun lah begitu ya Pak Fajar ya, dikhawatirkan. Iya. Baik, nah Pak Ibrahim, lantas bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah ini? Apakah dengan level-level saat ini bisa dikatakan ya kondisi lampu kuning begitu untuk nilai tukar rupiah kita, atau masih dalam batas yang dapat dikelola oleh otoritas moneter maupun pemerintah sendiri? Kalau pemerintah sendiri mengatakan bahwa 18.000 itu masih sesuai dengan fundamental, ya. Tetapi kita harus ingat, pemerintah selalu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama begitu bagus di 5,61%, ya seharusnya rupiah ini menguat, ya. Tetapi kita harus ingat bahwa pembentukan untuk pertumbuhan ekonomi 50% itu dari daya beli masyarakat. Artinya apa? Bahwa pemerintah melakukan intervensi di pasar, ya agar apa? Agar daya beli masyarakat itu terus meningkat. Bahkan ya 2,94% pembentukannya kemarin. Nah, pemerintah tidak ingat bahwa kalau seandainya 50% ini dikategorikan untuk investasi, ya ini ya kemungkinan besar bisa menguatkan mata uang rupiah. Kenapa? Karena kalau investasi masuk ke Indonesia, kemudian investor membangun pabrik ya padat karya, berarti pabrik itu membutuhkan karyawan. Nah, kebutuhan karyawan yang cukup besar membuat masyarakat itu bekerja. Masyarakat bekerja, kemudian sejahtera, masyarakat bisa membeli ya rumah-rumah pribadi atau kendaraan. Nah, ini yang mengangkat rupiah akan mengalami penguatan. Nah, tetapi kita lihat bahwa pembentukan 50% itu daya beli masyarakat, ya sehingga apa? Sehingga pada saat gonjang-ganjing secara global ini tidak bisa membantu terhadap penguatan mata uang rupiah. Nah ini pemerintah harus kembali ya koreksi agar apa? Agar bahwa sekarang adalah fokus permasalahan ini adalah subsidi, ya subsidi yang begitu besar, ya hampir 85% disubsidi ya untuk BBM. Nah ini harus dipikirkan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, OJK dan Bank Indonesia saat ini, ya strategi apapun, tetapi kalau subsidi ini masih besar, ini pasti akan membuat rupiah mengalami pelemahan. Karena saya melihat bahwa target dari minyak mentah sendiri ya pada saat Selat Hormuz diblokade, ini juru bicara dari kementerian di Iran mengatakan bahwa ini bisa mencapai di level 200-an. Dan harus ingat bahwa Amerika tidak mau merasa kalah dalam perang di Timur Tengah. Artinya apa? Perang ini kemungkinan besar akan terjadi secara besar. Nah, seandainya perang ini selesai pun juga berarti apa? Ada waktu. Seandainya ya di bulan Agustus perang ini selesai kemudian dimenangkan oleh salah satu pihak, ini pun juga butuh waktu 8 sampai 12 bulan untuk pembenahan infrastruktur ya di Timur Tengah, terutama Selat Hormuz dan kilang-kilang minyak. Sehingga apa? Sampai 2027 ya krisis ini masih akan terus bermasalah, apalagi bersamaan dengan di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina ini semakin memanas, dan harga minyak kalau seandainya masih tetap di atas 100, kemudian rupiah terus mengalami pelemahan, ya ini akan berdampak ya terhadap apa? Terhadap rupiah melemah, ini akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Dan buktinya sampai saat ini di pasar-pasar tradisional baik di DKI Jakarta maupun di daerah sudah sepi, Mas. Ya, itu saya pengunjung. Saya melakukan survei langsung ke Jakarta, kemudian ke daerah pun juga ke saudara-saudara saya, ya ke daerah Jawa Tengah pun juga mereka sekarang sudah sepi, dan mereka merasa bahwa pelemahan mata uang rupiah ini sudah berdampak sama sekali. Dan saya pun juga dengan pengusaha-pengusaha UMKM kecil ya melakukan survei juga, dan mereka merasa keberatan bahwa
saat ini saya masih bisa, tapi untuk beli lagi saya sudah nggak punya modal. Nah, Oke. kalau seandainya mereka meminta pinjaman di perbankan, ini pun juga sangat berat sekali. Karena saat ini memang cukup luar biasa, apalagi rupiah yang kemungkinan besar di bulan Juni ini akan mencapai di 19.000, ini mungkin ya pemerintah Indonesia ini perekonomian sudah masuk fase krisis ekonomi, Mas. Oke. Wow. Pemerintah tidak bisa ya segera mungkin bagaimana mengatasinya. Karena apa? Kita lihat hanya lingkungan itu saja yang dibuat oleh pemerintah, OJK dan Bank Indonesia. Sedangkan instansi-instansi tersebut itu sudah intervensi sudah luar biasa. Ini masalahnya apa? Ya masalahnya adalah kebocoran dana, EBG, Koperasi Merah Putih, ya kemudian subsidi masyarakat, subsidi BBM. Ya ini yang cukup luar biasa. Cara satu-satunya pemerintah harus secara ekstrim, ya bagaimana caranya agar subsidi ini tidak terlalu besar, ya dengan cara ya menaikkan BBM bersubsidi. Itu cuma satu-satunya, Mas. Wow, ini dia. Kita akan lihat apakah strategi ini perlu kita pertimbangkan lebih jauh atau tidak di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Pak Ibrahim dan juga Pak Fajar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita. Ada Pak Fajar Budiono sebagai Ketua Umum Minaplas, kemudian ada Pak Ibrahim Asoibi, pengamat ekonomi, mata uang dan juga komoditas. Nah, ini menarik. Kalau memang dengan kondisi saat ini, adakah indikator-indikator yang perlu dicermati bersama begitu baik dari sisi pemerintah, masyarakat begitu untuk saling menjaga juga di Pak Ibrahim supaya dunia usaha tetap bergerak, kemudian aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap berlanjut begitu meskipun tekanan terhadap rupiah masih terjadi begitu Pak Ibrahim. Ya, jadi gini Mas, kalau saya sih lihat ya supaya pengusaha-pengusaha ini juga happy kembali ya dalam kondisi saat ini, ya pemerintah itu harus berani melakukan subsidi kembali ya terhadap barang-barang impor. Tetapi saya lihat dalam kondisi saat ini ya Indonesia saja sedang berfokus terhadap subsidi BBM. Ya ini yang membuat kewalahan pemerintah sendiri. Ya sehingga apa? Kalau seandainya BBM, anggap sajalah BBM dinaikkan 500 sampai 1.000 rupiah per liter. Ya mungkin dari subsidi itu bisa dikembalikan ya ke barang-barang impor yang memang relatif lebih mahal, karena kita lihat bahwa kondisi saat ini banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang memang bergerak ya menggunakan barang-barang impor ya, ini sudah mengalami satu permasalahan, bahkan PHK pun juga sudah di mana-mana ya. Ini yang harus kita perhatikan. Nah sehingga pemerintah itu harus lebih berhati-hati, jangan hanya fokus terhadap bagaimana cara melakukan strategi. Ya pemerintah mencari hutang baru, ya kita tahu bahwa hutang baru sudah dilaksanakan dan ini saya katakan gagal. Indeks harga saham gabungan ya hati-hati. Sekarang ini indeks harga saham gabungan melemah, kemudian rupiah juga melemah. Saya prediksi bahwa indeks harga saham gabungan kemungkinan besar akan ke 4.000. Ya pasca nanti MSCI itu mengumumkan tentang hasil apakah pasar modal kita itu masuk dalam emerging market atau volatile market di pertengahan bulan Juni ini. Kemudian dengan beragamnya ya program-program politik yang menggerus anggaran pemerintah yang begitu besar, ya membuat apa? Membuat rupiah pun juga akan terus mengalami pelemahan. Mungkin hanya saya yang bisa memprediksi bahwa di akhir tahun, kalau memang tidak ada perubahan dari pemerintahan sendiri, pemerintahan Prabowo, ya dengan kebijakan-kebijakannya, bisa saja rupiah ini akan melenggang ya begitu cepat sampai ke 25.000. Nah ini yang harus berhati-hati. Pemerintah sudah kami berikan informasi bahwa akan menuju 25.000 sehingga pemerintah harus mempunyai sikap bagaimana caranya agar rupiah ini tidak melemah begitu tajam. Cuma ada 2 cara. Pertama adalah menaikkan BBM. Kemudian yang kedua, meminta bantuan hutang terhadap IMF maupun Bank Dunia. Tetapi harus diingat, kalau seandainya Indonesia meminta bantuan terhadap Bank Dunia maupun IMF, pasti ada syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah tidak boleh pemerintah melakukan subsidi ya terhadap barang-barang tertentu. Bisa saja pada saat pemerintah mendapatkan bantuan dari Bank Dunia maupun IMF, BBM bersubsidi itu pasti akan di 17.000 harganya.
Nah, Oke. misalnya cara yang paling bagus ya saat ini itulah menaikkan BBM ya Oke. bersubsidi Rp500 atau ya Rp1.000, dan itu pun juga perlu pemerintah melakukan sosialisasi dulu Baik, bahwa baik. kenaikan BBM ini adalah untuk apa? Untuk subsidi yang lainnya, terutama adalah barang-barang impor, agar Baik, Pak apa? Ibrahim. Agar perusahaan-perusahaan Ya. ya ini pun juga kembali menggeliat. Itu Mas. Oke, ya itu pilihan yang cukup sulit nampaknya begitu yang akan ditempuh oleh pemerintah ke depan begitu menyikapi dengan fluktuasi ataupun tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Nah, Pak Fajar, lantas bagaimana mitigasi-mitigasi yang sudah disiapkan paling tidak potensi aktivitas bisnis Inafplast sendiri sampai dengan akhir tahun 2026 di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang masih terjadi, meskipun Anda katakan tadi ini kecenderungannya sudah mulai mereda begitu karena importasi juga sudah dilakukan, kemudian upaya-upaya dilakukan sendiri untuk penyesuaian harga di market yang sudah mulai diterima oleh masyarakat sendiri begitu Pak Fajar. Ya, jadi kalau kami juga lihat di pasar, kemarin kita juga ketemu dengan Asosiasi Gabungan Pengusaha Makanan Minuman, mereka masih punya optimisme pertumbuhan di 7% ya. Artinya kalau makanan minuman 7%, kami masih bisa target di 5,5%. Artinya cukup bagus dibandingkan tahun 2025 kemarin. Tapi ya dengan syarat dan ketentuannya. Jadi ini pemerintah harus berani mengatur keseimbangan antara import dan ekspornya. Karena import sudah terlalu besar untuk di industri bahan baku plastik, sehingga ini nanti bisa diatur kembali. Kemudian barang jadi plastik juga sama. Barang jadi plastik ini kalau bisa fungsi non tarif barrier itu harus digeliatkan lagi. Jadi fungsi dari safeguard dan anti dumping itu coba dilihat lagi, sehingga barang-barang jadi plastik ini nanti bisa disubstitusi oleh kebutuhan lokal, dan ini akan menggerakkan tenaga kerja suplai lokal, sehingga nanti kebutuhan akan dolar juga turun. Kemudian yang berikutnya juga hilirisasi harus dilakukan dari hari sekarang, karena kan kita tidak boleh tergantung lagi dengan minyak bumi. Kita masih punya batu bara, dan mudah-mudahan batu bara ini bisa dihilirisasi. Kita berharap 2029 sudah ada satu pabrik coal to petrochemical yang jalan. Kalau ini sudah jalan, artinya ketergantungan akan dolar akan semakin berkurang, sehingga dolar juga akan lebih stabil lagi. Kemudian yang kedua juga memang daya beli harus kita pelihara, dan ini kita juga lihat pantau dulu BLT dari BUMDes ini sampai di mana nih, distribusinya. Ini sudah beberapa kabupaten kota sudah mulai turun. Mudah-mudahan dengan BLT BUMDes ini bisa mendorong ekonomi bawah itu bisa sedikit mempertahankan daya beli, karena market kita 40% adalah di pasar tradisional, begitu Mas Pras. Baik, itu dia yang paling utama adalah memang menjaga daya beli masyarakat sendiri begitu untuk bisa mengkonsumsi produk-produk dari industri ataupun sektor-sektor usaha yang ada di tanah air, meskipun kita tahu pelemahan nilai tukar rupiah ini juga masih terus berlanjut, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Purbaya tadi, semoga ini masih akan ada potensi untuk mengalami perbaikan kembali ataupun penguatan nilai tukar rupiah ke depannya sampai menyentuh, memang karena ini adalah masih dalam kondisi fundamentalnya begitu, diharapkan masih ada potensi mengalami penguatan untuk rupiahnya ke depan. Baik Pak Ibrahim, kemudian juga Pak Fajar, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Ibrahim, Pak Fajar. Terima kasih Mas Pras, Pak Ibrahim. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan posisi APBN periode Mei 2026 tercatat defisit 180,4 triliun rupiah. Defisit APBN hingga Mei 2026 meningkat 763,2% secara tahunan, yang didukung oleh penerimaan pajak dan bea cukai yang tumbuh signifikan serta belanja negara yang meningkat 34,4%. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN sampai dengan 31 Mei 2026 mencapai 180,4 triliun rupiah atau setara 0,70% terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat konferensi pers APBN kita edisi Juni 2026. Defisit ini tumbuh 763,2% secara tahunan dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, yakni sebesar 20,9 triliun rupiah. Defisit ini disebabkan oleh selisih antara penerimaan negara keseluruhan sebesar 1.185 triliun rupiah hingga akhir Mei lalu. Pertumbuhannya mencapai 19,1% secara tahunan. Tercatat seluruh komponen penerimaan tumbuh positif.
Menkyu Purbaya mengungkapkan penerimaan pajak terrealisasi Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% dari Rp683,3 triliun pada Mei 2025. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai juga melanjutkan pertumbuhan positif dari April setelah sepanjang kuartal 1 2026 terkontraksi. Realisasinya mencapai Rp123,8 triliun atau tumbuh 0,7% secara tahunan. Target ya, kita selalu ingin mempercepat belanja saat mencapai Rp1.365,4 triliun. Yang merata nih, Kementerian Lembaga 58,9% tumbuhnya, non-kementerian lembaga 47%. Surplusnya jadi defisitnya mengalami triwulan sampai dengan Mei defisitnya 0,7. Jadi kalau lihat dari situ APBN kita amat aman. Tapi yang jelas bisa kita kendalikan utamanya kenapa? Karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan. Purbaya juga membantah kondisi APBN picu pelemahan rupiah. Purbaya menyebutkan pertumbuhan tinggi sejalan dengan strategi pemerintah untuk menyamaratakan belanja sepanjang tahun. Kemudian kesimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp58,6 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, defisit APBN 0,7% dari APDB, kondisi fiskal aman terkendali. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, kemudian juga sudah bergabung Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa nih. Halo Pak Danang, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, sehat selalu. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Prof Telisa, apa kabar? Iya, baik. Sehat selalu juga untuk semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Prof, tadi sudah disampaikan begitu 0,7%. Ini menarik kalau kita cermati apa yang bisa kita lihat begitu Anda melihatnya Prof. Apakah memang ini menjadi satu sinyal yang positif begitu untuk APBN kita atau Anda melihat bahwa memang ini suatu hal yang wajar saja? Mengingat biasanya belanja pemerintah kencangnya di akhir tahun. Meskipun kita tahu kan pemerintah maunya front loading juga nih untuk belanja pemerintah nih. Prof, silakan. Ya, sebenarnya secara makro defisit ini kan masih terkendali begitu ya, masih dalam batas aman. Cuma memang kan nanti kita lihat lagi ya. Tapi secara umum keadaan defisit yang terkendali itu tentu suatu hal yang positif. Kemudian yang kedua dari sisi tadi ya, dari sisi bahwa kinerja APBN itu kita lihat beberapa cukup baik karena seperti yang kita pernah prediksikan ya, karena isu APBN ini kan sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, diskusi mengenai APBN. Nah, benar sekali bahwa ternyata setelah Kortex itu muncul, defisit ini jadi makin terkendali karena kan kalau kemarin pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan tuh, kecepatan pengeluaran. Nah, kemarin diimbangi kalau yang bulan April Mei ini kan sudah diimbangi dengan korteksnya yang sudah muncul gitu di akhir Mei. Nah, ternyata kan terlihat bahwa pendapatan negara tuh sudah tumbuh 19 karena korteksnya itu sudah ada laporan dari masyarakat dan pembayaran dari yang kurang bayar. Jadi ini sangat terbantu dengan pembayaran di bulan Mei ini yang memang merupakan masa pembayaran pajak kurang bayar seperti itu. Jadi ini tertutupi begitu loh. Kan kalau di yang dari Januari sampai Maret itu masih kelihatan defisitnya yang lebih besar gitu karena pendapatannya belum terrealisir. Nah, kalau sekarang kan sudah ditolong oleh pendapatan yang dilaporkan itu. Jadi itu satu hal yang positifnya seperti itu gitu. Jadi memang kita melihat bahwa indikator-indikator fiskal ini sudah lumayan baik. Nah, cuma nanti yang jadi PR kan gini. Benar sekali pemerintah ingin mempercepat nih belanja negara. Ya kan, front loading tadi di awal dan jangan sampai hanya di akhir saja, itu sebetulnya sudah satu hal yang bagus gitu. Nah, cuma ternyata PR-nya itu kan nanti di sisi belanjanya ini berkualitas atau tidak. Nah, itu yang nanti jadi isu berikutnya. Tapi secara umum dari angka-angka APBN memang cukup favorable, tetapi nanti si angka-angka itu harus kita breakdown lagi detail-detailnya seperti apa karena ya seperti kemarin kan masih ada korupsi dari penyelenggaraan APBN itu. Jadi kan kalau ada korupsi kan APBN-nya tidak maksimal dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, itu jadi next step-nya. Tapi overall kalau angka-angka APBN ini memang cukup relatif lebih baik karena terbantu oleh realisasi pendapatan negara dari Kortex tadi. Oke ya, berarti dari sisi pengelolaan APBN kita juga semakin membaik dengan game changernya di Kortex System tadi ya, mendukung penerimaan negara yang kita semakin bertambah. Nah, dari kacamata APindo sendiri melihat bagaimana Pak Danang? Terkait dengan tadi pajak sudah disampaikan juga tumbuhnya 19,1%.
secara tahunan. Dari kacamata dunia usaha, apakah memang peningkatan pajak ini juga mencerminkan ekspansi di dunia usaha di tengah dinamika perekonomian domestik dan global saat ini, atau bagaimana nih Pak Danang? Ya, kita pertama harus apresiasi lah. Ini capaian yang cukup baik lah, 0,7% ya, belum pernah terjadi sebelumnya ya. Artinya di situ jika kita lihat bahwa kinerja fiskal pemerintah dalam mengontrol belanja negara itu cukup baik. Kita juga harus lihat dari sisi revenue. Saya sepakat dengan Bu Teresa tadi bahwa sisi income juga pajak juga menaik ya, dan memang kuartal pertama di tahun ini juga menunjukkan bahwa pembayaran pajak juga meningkat ya. Tapi ada satu PR yang begini yang harus kita dorong nanti pemerintah untuk bisa menjadi lebih baik lagi, bahwa apakah perhitungan saat ini sudah termasuk pembayaran utang luar negeri atau belum ya? Karena kalau saya lihat dari rilis dari Bank Indonesia itu tampaknya tidak dicantumkan adanya pembayaran utang luar negeri pada kuartal yang ini gitu. Jadi kalau itu dimasukkan barangkali kita tidak akan mencapai 0,7 ya, mungkin lebih sedikit. Mengingat kinerja 2025 kan 2,5%, 2,5% lebih sedikit. Itu sudah termasuk dengan utang luar negeri. Nah, pembayaran utang luar negeri ini kan komponen belanja yang cukup besar, yang artinya sebaiknya mestinya juga menjadi salah satu pemikiran untuk menyusun apakah rencana belanja pada tahun ini atau kuartal ini pada intinya sudah cukup baik gitu. Tapi begini ya, artinya kita meskipun punya defisit 0,7, artinya kan kita memiliki kekurangan pembiayaan sebesar 0,7. Kalau BI melansir itu kurang lebih 180-an triliun ya Bu Teresa ya. Izin Bu Teresa ya, 180-an triliun ya. 180,4 triliun Pak, betul. 180,4 triliun. Artinya kita kan masih bolong sebesar itu, yang artinya mungkin masih harus membutuhkan suntikan dari hutang luar negeri lagi atau hutang dalam bentuk apapun nanti. Tetapi utang ini kecil ya, meskipun kecil tetapi kan tetap harus nombok gitu. Nah, ini harus dipikirkan lagi bagaimana kemudian kita harus mengelola fiskal ini dengan cara yang lebih baik. Pertama yang kami pikirkan adalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kinerja pendapatan negara tidak selalu harus dari pajak, Pak. Karena pajak ini kemudian terus-menerus mengganggu dunia usaha juga kan. Apa yang sudah diperiksa ulang, apa yang sudah dilakukan pembayaran, kemudian dilakukan lagi, pendalaman lagi. Nah, ini repot sekali bagi dunia usaha. Dan kemudian kita lihat bahwa kebocoran atau kerugian negara itu, keuangan negara itu justru berasal dari potensi penerimaan negara. Contoh yang lain misalnya terkait dengan yang kemarin sudah diusik-usik tuh, terkait dengan CPO, tambang dan segala macam yang kemudian pemerintah melahirkan kebijakan DSI. Nah, ini salah satu pemikiran-pemikiran baru bahwa kebocoran-kebocoran yang harus ditambal itu justru kebanyakan dari income negara, potensi pemasukan negara. Di sisi lain memang pemerintah juga kita lihat sedang aktif atau gencar banget memberantas korupsi. Nah, tapi ini kan di sisi pengeluaran negara yang saat ini pemberantasan korupsi juga saya lihat masih di praktek-praktek corruption di masa lalu gitu. Kecuali yang terakhir ini misalnya terkait dengan masalah Badan Gizi Nasional ya. Nah, kita harus lihat bagaimana pemberantasan korupsi ini bisa dilakukan secara lebih masif justru di sisi pengeluaran yang saat ini 1-2 tahun terakhir, tidak yang ke belakang gitu. Nah, 1-2 tahun terakhir ini nanti kemudian akan mengakibatkan penghematan pengeluaran negara yang lebih baik. Saya yakin defisit akan jauh lebih baik. Kalau perlu nggak usah defisit deh, surplus di kuartal ketiga nanti. Nah, ini menjadi satu prestasi yang keren. Karena dunia usaha akan menyambut baik kalau pemerintah memiliki kinerja fiskal yang semakin baik dan semakin baik, pasti dunia usaha akan menyambut atau merespon dengan positif. Baik, itu dia ya beberapa poin yang diharapkan dari pelaku usaha begitu untuk pengelolaan fiskal kita, dengan tadi diharapkan defisit APBN-nya juga semakin mengecil sehingga nanti tidak terlalu membebani juga dunia usaha. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Danang lebih kepada dari sisi perpajakannya. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Prof. Teresa dan juga Pak Danang, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Pak Danang Gerinda Wardana dari Apindo, kemudian juga ada Profesor Telesa Olivalianti dari Universitas Indonesia. Nah, Prof, tadi sudah disampaikan pajak ini bolehlah menjadi game changer kalau memang Apindo tadi menyampaikan, tapi jangan terlalu akhirnya memberikan beban yang berlebihan terhadap aktivitas dunia usaha. Nah, dari kacamata ekonom sendiri, Prof, melihat bagaimana mengingat penerimaan negara pajaknya tadi tumbuh 22,1% di bulan Mei dibandingkan dengan penerimaan pajak di Mei 2025 yang justru negatifnya 11,2% ini, Prof. Silakan. Iya, setuju banget bahwa memang kita kalau kebijakan fiskal itu harus komprehensif ya. Artinya, oke, kita secara agregat tadi angkanya masih aman, tetapi tadi dari dunia usaha sendiri minta diperhatikan bahwa itu kan sebenarnya tetap ada 180 T gap yang harus dan jangan sampai membebani dunia usaha. Karena sebetulnya gini, pajak itu kan kebijakan fiskal tuh harus fine tuning di tengah-tengah ya. Artinya Oke. di satu sisi kita menciptakan pertumbuhan ekonomi lewat pengeluaran, kemudian juga kita juga harus untuk membiayai pengeluaran itu kan kita butuh penerimaan begitu. Cuma bagaimana penerimaan yang sehat, artinya pajak-pajak dan segala pungutan ini tetap dunia usaha itu bisa sehat dan berkembang begitu. Jadi jangan sampai kita mematikan dunia usaha, itu sangat setuju banget. Jadi artinya bahwa pajak yang sehat itu yang seperti apa? Pajak itu nanti digunakan untuk maksimal nanti untuk dunia usaha lagi dan untuk masyarakat lagi, kan pajak itu dikembalikan dalam bentuk pembangunan kan, dalam bentuk program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu harus seimbang. Nah, terus kemudian pajaknya itu sendiri harus diperhatikan agar sehat, artinya tidak mematikan dari dunia usahanya, tapi tetap bisa menutupi defisit tadi. Nah, makanya kan harus balance nih di sisi penerimaan dan pengeluarannya seperti itu. Jadi penerimaannya ini harus tetap sehat dalam arti tidak mematikan dunia usaha, terus kemudian pengeluarannya sendiri harus betul-betul seoptimal mungkin tadi. Jadi bagaimana mengurangi korupsi-korupsi, karena kan dengan adanya korupsi kan sangat tidak ini ya. Di satu sisi kan kita miris ya, TKD itu diturunkan, dana transfer itu sangat terkontraksi gitu. Daerah tuh sekarang sudah megap-megap juga gitu. Nah, padahal pengusaha di daerah ataupun masyarakat di daerah sangat membutuhkan dana transfer tersebut. Nah, tapi karena untuk program yang lain, padahal programnya tuh bagus, didesain untuk multiplier efek yang besar, tapi ternyata ada korupsinya. Nah, ini yang makanya korupsi dari dana-dana pengeluaran ini harus betul-betul diberantas karena itu akan sangat mengganggu kesehatan fiskal kita. Karena benar sekali bahwa defisit ini kan harus ditutup entah dengan utang, entah dengan menerbitkan obligasi. Itu akan jadi beban untuk generasi yang akan datang seperti itu. Jadi setuju banget kebijakan fiskalnya harus komprehensif bahwa pengeluarannya harus seefektif mungkin dan penerimaannya harus tetap sehat menjaga agar dunia usaha tetap tumbuh seperti itu. Dan kemudian yang kedua, kami juga mengusulkan bahwa fiskal kita ini juga harus lebih melihat kondisi saat ini ya, di tengah tekanan-tekanan yang ada ya, seperti pelemahan rupiah, kenaikan harga minyak. Nah kan fiskal kita ini harus adaptif juga. Jadi artinya bahwa bagaimana mendesain program-program yang adaptif juga terhadap perubahan geopolitik global ini. Jadi fiskalnya tuh harus lebih fleksibel juga gitu untuk mengantisipasi berbagai tekanan yang terjadi juga seperti itu. Jadi apa sih yang paling dibutuhkan prioritas oleh masyarakat? Jadi itu yang diutamakan gitu. Dan kemudian misalkan dunia usaha sangat butuh cash flow ya. Jadi kami juga melakukan hearing dengan dunia usaha. Mereka sekarang beberapa kesulitan likuiditas akibat dipersulitnya restitusi. Nah, restitusi itu akarnya itu adalah katanya disinyalir ada under invoicing, ada macam-macam, ada praktek-praktek oknum. Tapi praktik oknum ini jangan sampai mengganggu yang benar gitu, yang sudah benar. Nah, jadi harus bisa dipilah dan dipilih secara kelembagaannya bahwa mana yang memang melanggar, mana yang baik yang tetap harus dipenuhi gitu hak-hak restitusi itu gitu. Nah, ini harus ada karena kalau enggak dunia usaha mati kan kita repot juga. Jadi artinya bahwa kita ini di satu perahu yang sama. Prinsipnya adalah pajak ini adalah kontribusi dari masyarakat dan dunia usaha. Terus kemudian dari sisi kebijakan spendingnya harus betul-betul optimum dan insentif-insentif pajak yang dibutuhkan oleh dunia usaha saat ini juga harus diprioritaskan yang mana sehingga itu betul-betul bisa saling bantu gitu, support untuk mendukung agar dunia usaha tidak mati dan masyarakat juga sama ya, masyarakat juga tetap bisa kegiatan usahanya berjalan, kegiatan konsumsinya juga berjalan dengan baik, stimulus-stimulusnya juga tepat untuk kelas menengah, menjaga daya beli, untuk dunia usaha agar tidak PHK. Itu semuanya harus disinkronkan sih. Jadi beyond dari angka-angka ini yang di atas kertas bagus tapi masih ada PR-PR di belakangnya. Kita tidak ingin menambah beban utang juga, itu sangat setuju. Nah, itu makanya kita
Ya. Harus dioptimalkan tuh sumber daya yang ada dan pendapatan yang ada di masyarakat ini, tapi tadi prinsipnya adalah saling ada simultan lah untuk mendukung di dunia Oke. usaha dan masyarakat juga agar tetap bisa hidup seperti itu. Itu dia ya, dari sisi perpajakan ini juga memang harus tetap seimbang lah begitu. Nah Pak Danang, Anda melihat bagaimana sebenarnya target, kemudian kita tahu targetnya kan pajaknya tumbuh di atas 20% begitu sampai dengan akhir tahun. Nah, Anda melihat bagaimana dari dunia usaha dengan kondisi saat ini, optimistis Apindo sendiri sampai dengan akhir tahun akan tetap melajukah begitu untuk pertumbuhan industri kita atau bagaimana? Ya, kalau dari target APBN kita atau target pajak kita di tahun ini ya memang sangat ambisius ya, 20%. Itu sangat-sangat tinggi ya. Kemudian itu juga jauh lebih tinggi daripada majority negara-negara berkembang di sekitar Asia ya. Oke. Tapi kalau kita mendukung pemerintah, artinya kita setuju aja dengan ada rencana target sebesar itu. Tetapi kita juga sangat memohon pada pemerintah agar ekspenditur pemerintah itu benar-benar dikontrol juga. Karena terus-menerus kita melihat ekspenditur pemerintah ke program-program yang tidak terlalu multiplier efeknya pada pembangunan ekonomi itu nggak terlalu tinggi gitu. Justru menjadi program-program pemerintah yang sifatnya lebih apa ya, program-program populis gitu. Tidak membangun konteks ekonomi secara lebih makro. Misalnya contoh pembangunan terkait dengan infrastruktur kita yang 1,5 tahun ini tidak terlihat adanya pembangunan infrastruktur yang lebih masif dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Nah, kami mengharap hal-hal seperti itu karena pembangunan infrastruktur bagaimanapun juga akan meningkatkan kinerja investasi gitu. Tapi kita lebih banyak spending atau belanja lebih kepada layanan birokrasi atau birokrasi yang cukup besar dan program-program prioritas yang tidak terlalu berdampak pada investasi skala makro atau manufacture skala makro gitu. Kita belum menumbuhkan ke sana. Artinya kalau target pajak dinaikkan sebesar 20%, maka salah satu instrumen atau salah satu subjek untuk mengambil pajak lebih banyak kan dunia industri, dunia manufacture. Dan kalau itu harus dikejar, maka kita harus menumbuhkan sebanyak mungkin dunia manufacture kita gitu. Artinya perpajakan kita bisa disuplai dari manufacture, bukan Baik, dari Pak Danang. pajak yang sifatnya lebih personal, PPH atau itu relatif lebih kecil. Tapi manufacture akan memberikan sumbangan kontribusi pajak pada penerimaan negara yang jauh lebih baik, Mas. Betul. Jadi Artinya jadi semakin banyak. pemerintah harus diarahkan ke sana. Betul, Pak Danang ya. Jadi semakin banyak industri, semakin banyak sebenarnya sumber pendapatan yang bisa diraih oleh pemerintah begitu ya. Dan terakhir, Prof. Telisa, rekomendasi apa yang bisa Anda sampaikan begitu sehingga fiskalnya tetap berjalan baik, APBN tetap terjaga begitu sampai dengan akhir tahun? Ya, jadi setuju tadi ini apa yang disampaikan oleh Pak Danang menekankan kembali bahwa memang kegiatan produktif dari APBN itu harus ditingkatkan ya, karena memang kalau kita lihat sekarang kebanyakan program-program itu konsumtif itu setuju banget. Bagus sih untuk meningkatkan demand, tapi di sisi yang lain untuk PR kita industrialisasi, hilirisasi, meningkatkan productivity dalam jangka panjang itulah yang akan menciptakan sumber daya pendapatan untuk akan datang agar APBN kita lebih sehat. Jadi bagaimana meningkatkan produktivitas melalui APBN itu juga harus jangan dilupakan. Jadi kita jangan terlena semuanya program-program populis atau yang konsumtif. Itu sangat setuju banget. Jadi PR untuk industrialisasi itu sangat setuju banget karena industrialisasi itu penyerap lapangan kerja yang paling banyak. Nah, kalau lapangan kerja paling banyak itu dari sektor-sektor yang produktif. Nah, itu sektor produktif itu kan pengkontribusi pajak juga pada akhirnya yang akan menurunkan ketergantungan kita kepada utang dan sektor pembiayaan. Terus yang kedua, reformasi birokrasi ya, reformasi bea cukai misalkan dan lain sebagainya, reformasi perpajakan itu harus terus untuk dilakukan dan reformasi dari sisi integritas para pelaku ekonomi yang menjadi garda terdepan ya dalam pembangunan ini juga harus ditingkatkan supaya kita tidak dengar lagi ada korupsi ini kan berturut-turut banget ya. Artinya anggaran kita ini sayang sekali kalau dikorupsi padahal kita lagi butuh banget anggaran-anggaran ini di tengah tekanan global yang semakin meningkat. Jadi PR untuk reformasi di birokrasi itu harus ditingkatkan, harus betul-betul diserusi dan banyak implementasi di lapangan yang harus dicek oleh pemerintah seperti itu. Jadi bagaimana implementasi tidak hanya sekedar di des tadi atau makro. Reformasi birokrasi, kemudian tadi bagaimana kebijakan pemerintah yang pro terhadap dunia usaha untuk membuka dunia usaha baru ya, sehingga nanti akan menjadi ya ujung-ujungnya juga pendapatan negara juga yang akan bertambah begitu ke depannya. Baik, Pak Danang, Prof. Telisa, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan
aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Prof. Telisa dan juga Pak Danang. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.